Ini terlalu menyedihkan. Dipaksa melepas pakaian. Nona, berani-beraninya kalian. Satu lapis lagi. Rasa malu yang tidak pernah dirasakan. Mata dengan penuh keputusasaan. Nama wanita ini adalah Siwa. Dia adalah putri pejabat. Tapi mengapa itu jatuh ke sini? Ternyata ayah Siwa dijebak oleh rekannya. Di hadapan Siwa, dia diam pelas oleh pejabat jahat. Siwa menangis keras. Kemudian pejabat jahat juga mengirimnya untuk dijadikan pelacur. Ini adalah permulaan cerita. Wanita ini adalah pemimpin di sini. Dia melihat Siwa tidak mau menjadi pelacur. Dia menyuruh orang untuk mengikatnya di sebuah pohon. Untuk mempermalukannya, dan menekan posisi nona besar dalam dirinya. Tapi Siwa tidak menyerah. Tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukannya. Dia tidak akan menjual tubuhnya sendiri. Lebih baik mati daripada menjual tubuh. Oleh karena itu, Siwa diikat selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, dia pingsan karena kelelahan. Ketika terbangun, dia berada di sebuah rumah. Kemudian pemimpin berjalan masuk. Dia menyuruh orang membuka jendela, dan melihat adik Siwa diikat di bangku. Pemimpin mengancam Siwa dengan nyawa adiknya. Nyawa adik kau berada di tangan kau. Lalu memaksa dia untuk melayani tamu. Melihat Siwa tidak setuju, pemimpin menyuruh orang untuk memukuli adiknya, demi menyelamatkan adiknya. Siwa hanya bisa menyetujui pemimpin dengan enggan. Pada saat ini, pejabat jahat Tiansa datang. Dia memberitahu pemimpin untuk menyuruh Siwa bersiap-siap. Dia ingin menjadi pria pertama yang menyentuh Siwa. Siwa dipaksa untuk membersihkan diri. Dengan ekspresi datar, hati dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak mau dihina oleh musuhnya sendiri. Dia mengambil sebuah tusuk rambut dan ingin mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, pembantu Siwa, Danner datang. Dia menyuruh Siwa mengenakan pakaiannya dan melarikan diri. Dia juga meminta Siwa baik-baik melanjutkan hidupnya. Karena itu satu-satunya cara untuk membalas dendam. Siwa sangat tersentuh. Dia memeluk Danner dan menangis. Adik Siwa yang memohon agar Danner datang. Dia sangat mencintai adik Siwa. Awalnya dia mengira, jika ketahuan paling dia akan dihajar. Tapi tidak disangka. Setelah Siwa melarikan diri, karena takut disalahkan oleh si pejabat jahat, saya benar-benar membiarkan Danner menggantikan Siwa dan dihina oleh pejabat jahat. Siwa dan adiknya melarikan diri. Tetapi bawahan pemimpin juga segera mengejar. Menemukan jejak kaki. Naik. Siwa terlalu lelah untuk berlari. Dia terjatuh ke tanah. Jika dilanjutkan, keduanya tidak akan selamat. Siwa mengusulkan untuk berlari secara terpisah. Mengatakan bahwa tingkat keberhasilannya akan sedikit lebih tinggi. Bahkan, dia hanya ingin melindungi adiknya. Melihat pengejaran semakin dekat dan dekat, dia mengeluh tidak mau mengkhianati saudara perempuannya. Dibunuh secara brutal oleh pejabat jahat. Rupanya beberapa hari yang lalu, dia dan kakak perempuannya, Siwa baru saja melarikan diri dari cengkraman jahat, dan dikejar oleh pasukan para pejabat jahat. Untuk melindungi adiknya, Siwa mengusirnya. Dia berhadapan sendiri dengan para penjahat. Melihat para pasukan mendekat selangkah demi selangkah, dia mengambil tusuk rambut dan hendak bunuh diri. Tiba-tiba muncul mutiara biru di sekitarnya. Kemudian Siwa pingsan. Pada saat ini, muncul seorang pria yang sedang memeluknya. Pria ini adalah pelindung hutan gunung ini, Jiu Yueling. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya dia bertemu Siwa. Ketika Siwa diikat di pohon, muncul belas kasihan dan ingin menyelamatkannya. Hanya karena mereka berbeda dunia. Kau sudah bersumpah untuk tidak ikut campur dalam urusan manusia lagi. Dibujuk oleh temannya Xiao Zeng, dan kali ini Siwa melarikan diri ke wilayahnya. Dia tidak mungkin membiarkan hal buruk terjadi. Yueling menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menakuti para prajurit. Dia membawa Siwa ke sebuah gua. Siwa bangun dan berterima kasih kepada Yueling. Pada saat ini, Yueling juga memiliki kesan yang baik pada Siwa. Kisah cinta antar manusia dan iblis dimulai. Perlu diketahui bahwa Siwa mengkhawatirkan keselamatan adik laki-laki dan pembantunya. Yueling turun gunung sendirian untuk menanyakan berita. Malah melihat adik Siha sudah dibunuh. Ternyata setelah adik Siwa melarikan diri, segera ditangkap kembali oleh pemburu berhadiah. Sedangkan pembantu itu sengsara menyaksikan kekasihnya dibunuh. Hingga bunuh diri. Setelah Yueling mengubur adik Siwa, dia tidak ingin membuat Siwa sedih. Dia mengarang kata-kata bahwa keduanya baik-baik saja, agar bisa bersama Siwa seperti orang normal. Dia merelakan hidup totalnya. Kemudian, menemukan kitab 9 keluarga dan ingin menjadi manusia utuh. Tapi Xiao Zeng memberitahunya, ada 3 persyaratan untuk menjadi manusia. Yang pertama adalah tidak membunuh makhluk hidup dalam 100 hari. Yang kedua adalah, ketika melihat manusia mengalami kesulitan, mereka harus membantu tepat waktu. Yang ketiga adalah, mereka tidak boleh mengungkapkan identitas asli di hadapan manusia. Jika syarat dilanggar, dia akan berubah menjadi iblis 1000 tahun. Waktu berlalu hari demi hari. Keduanya memiliki kehidupan yang indah. Selama itu adalah sesuatu yang disukai Siwa. Yueling akan berusaha mendapatkan barang itu untuk Siwa. Dengan cepat, keduanya pun menikah. Menjadi pasangan kecil yang penuh kasih. Sayangnya, itu tidak berlangsung lama. Pada saat ini, tersisa 10 hari sebelum Yueling menjadi manusia utuh. Ketika Siwa memetik sayuran liar di luar, dia ditemukan oleh pasukan yang dikirim oleh pejabat jahat. Pada saat yang sama, Siwa juga menyadarinya. Dia segera membuang sayuran itu dan kabur. Pasukan mengirim sinyal untuk menangkap. Ketika Yueling tahu istrinya berada dalam bahaya, dia bergegas menghampiri istrinya secepat mungkin. Tetapi dia sudah ditangkap oleh para pasukan yang berdatangan. Yueling bukannya tidak bisa mengalahkan orang-orang ini. Hanya 10 hari tersisa dan dia bisa menjadi manusia utuh. Yueling tidak boleh menunjukkan identitas asli di depan manusia, tapi menyaksikan istrinya dibawa pergi. Melihat istrinya dibawa pergi, pria ini kehilangan akal sehatnya. Dia melanggar syarat dan berubah menjadi iblis. Dia membunuh para pasukan di sekitarnya. Jangan sentuh wanitaku. Teriakan yang memilukan sambil mengeluarkan air mata mengejutkan semua orang. Sang istri melihat adegan di depannya. Terhadap suaminya, muncul suatu keanehan dan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Yang tidak dia ketahui adalah, demi menyelamatkannya, seberapa besar pengorbanan yang dilakukan suaminya hingga menjadi iblis. Dia melolong ke langit, dengan perasaan yang sangat menyakitkan. Setelah Siwa bangun, Yueling mengungkapkan kebenarannya. Jangan takut, ini aku adalah Yueling.
Apa itu benar-benar kau? Siwa tidak bisa menerima kebenarannya. Tega-teganya dia meninggalkan Yueling yang terluka. Dan kembali ke para pejabat yang hendak menangkapnya. Dari para pejabat dia mengetahui bahwa adik laki-laki dan pembantunya sudah lama meninggal. Dengan begitu, niat baik Yueling sekarang telah menjadi penipuan di mata Siwa. Oleh karena itu, muncul perasaan membenci pada Yueling. Yueling yang malang baru saja bangun dan masih mengkhawatirkannya. Dia meminta Xiao Zeng untuk membantunya menemukannya. Tidak disangka, beberapa hari kemudian, Siwa mengkhianatinya. Dia membawa para petugas ke wilayahnya. Apakah kau yang membawa mereka ke sini? Kenapa berbohong padaku lagi? Yueling ingin menjelaskan, tetapi disela oleh pejabat jahat. Rubah berekor 9 sebenarnya ingin mencuri jantung manusia, jadi menipu dan menculiknya. Percayalah, bukan seperti ini. Dia lebih memilih untuk percaya ada ucapan pembunuh ayahnya. Tapi dia tidak mau percaya pada dirinya. Kesedihan yang luar biasa, Yueling mengeluarkan pedang kayu terak. Temannya, Xiao Zeng pernah memberitahunya. Jika Siwa mengkhianatinya, cukup tusuk pedang kayu terak ke jantungnya. Setidaknya dia tidak akan berubah menjadi iblis ribuan tahun. Dia masih adalah pelindung gunung ini. Tampaknya air mata terakhir telah mengering. Yueling meneriakkan nama Siwa. Dan ditusuk oleh petugas. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Kenapa? Dia dibunuh tanpa ampun oleh petugas. Berubah menjadi roh dan menghilang ke udara. Xiao Zeng datang menghampiri, tapi sudah terlambat. Dia marah terhadap petugas itu. Seseorang yang tidak pernah menyakiti manusia. Binatang roh yang menjaga hutan dan gunung. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Dia marah dan mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan bahwa Yueling ingin berubah menjadi orang. Dan menua bersama wanita ini. Hal ini semua disebabkan karena dia mencintaimu. Kau tahu. Melihat pedang kayu terak yang tertinggal. Pada saat ini, Siwa mendapati dirinya hamil. Tapi dia malah tidak menginginkan anak ini. Dia tidak ingin menjadi istri binatang roh. Ibu dari monster, hati penuh dengan penolakan. Dia sudah melompat dari bangunan tinggi berkali-kali. Memakan rumput beracun. Tetapi anak ini selalu aman dan sehat. Melihat bahwa anak ini akan segera lahir. Dia memiliki pemikiran yang mengerikan di hatinya. Dia membawa sabit dan kembali ke